Yang terakhir yang ingin saya komentari ini adalah pertanyaan pertama ya dari Ibu Sanijar ya dari Universitas Bung Hatta di Padang ya Bu ya. Ibu menjawab Ibu berprofesi juga sebagai advokat. Ada aparat betul ya Bu ya? Ya, Prof. Ya, ada aparat penegak hukum yang meminta supaya tidak perlu menggunakan advokat. Tadi sering sudah itu, dijawab. Prof. Iya, tadi dijawab oleh Mas Ismail itu bukan masuk dalam penyebar kebencian atau obstruction of justice juga bukan. Jadi yang salah bukan Ibu sebagai advokat, bukan APH polisi atau jaksa itu yang salah, tapi yang salah siapa Bu? Yang salah itu adalah KUHAP-nya. Itu mengapa? KUHAP kita itu mohon maaf ya, itu banyak sesatnya KUHAP kita itu. Saya selalu mengatakan ya, kalau kita aparat penegak hukum, polisi jaksa itu bekerja dalam KUHAP ya, itu mohon maaf, polisi jaksa tidur saja perbuatan terbukti kok. Ini yang selalu berulang kali saya katakan, bahwa KUHAP yang disusun dan yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu sedang kuat-kuatnya rejim otoritarian militer Orde Baru. Jadi tidak mungkin, itu mustahil itu ya. Kalau KUHAP itu dibikin dengan memperhatikan, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Itu mohon maaf, itu omong kosong ya. Kalau kita ini yang pemerhati hukum acara pidana, itu harus diakui bahwa KUHAP kita itu dibangun, kalau kita mau bicara dalam tataran teoretik Ibu ya, KUHAP kita itu dibangun dalam konteks partisipan approach. Partisipan approach itu sedikit banyaknya lebih menguntungkan aparat penegak hukum, notabene adalah polisi dan jaksa. Oleh karena itu, advokat ketika bekerja dalam konteks KUHAP kita, itu harus ekstra betul. Karena apa? Tidak ada satu kewajiban pun di dalam KUHAP yang menyatakan bahwa setiap orang yang terkena kasus itu harus dampingi pengacara. Nggak ada. Kecuali terhadap seorang tersangka yang diancam dengan pidana mati. Maka wajib didampingi oleh kuasa hukum atau advokat atau pengacara. Selain perkara itu tidak ada. Itu salah satu ciri crime control model di dalam KUHAP kita yang sangat menguntungkan bagi APH, khususnya adalah polisi dan jaksa. Jadi advokat memang itu sudah nasib. Dengan KUHAP kita harus bekerja ekstra. Yang kedua, Ibu perhatikan di dalam KUHAP, banyak sekali KUHAP itu dia adalah lex imperfecta. Apa itu lex imperfecta? Hukum tanpa sanksi. Jadi kalau polisi jaksa itu bertindak tidak sesuai dengan KUHAP, itu tidak ada sanksinya. Dia lex imperfecta. Jadi misalnya sekarang SPDP, surat pemberitahuan diadakan penyidikan. Bagaimana konsekuensi kalau polisi tidak memberitahu penyidikan kepada jaksa? Karena ada konsekuensinya. Atau misalnya yang kita kenal dengan istilah unlawful legal evidence. Bagaimana itu polisi memperoleh bukti? Kalau dia misalnya tidak asal memperoleh bukti, nggak ada sanksinya. Jadi sekali lagi ya, KUHAP kita itu disusun Bu, itu dalam crime control model yang menggunakan istilahnya King itu adalah participan approach. Participan approach itu sedikit banyaknya itu menguntungkan polisi dan jaksa. Konsekuensinya, Ibu sebagai advokat dan teman-teman advokat yang berada di dalam webinar ini harus bekerja ekstra. Harus bekerja banyak untuk bagaimana mendudukkan tersangka atau klien Bapak Ibu itu secara profesional dan secara proporsional. Memang tidak gampang kerja Bapak Ibu advokat dalam KUHAP yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, RUU KUHAP yang ada di DPR itu sebetulnya sudah masuk Bu, lebih dulu dari, jadi RUU KUHAP itu saya ingat, karena saya tim dalam RUU KUHAP itu sebetulnya kita sudah mulai membahas sejak tahun 2012 waktu itu Ibu, tetapi kemudian di intermezzo dengan RUU KUHP, kami kemudian mempending RUU KUHP itu dengan alasan ya di mana-mana itu orang bangun hukum material dulu baru hukum formil. Jadi biar RUU KUHP itu selesai baru nanti RUU KUHP.
Sekarang ini RUU KUHP itu udah ribut-ribut, Bu. Nanti Ibu lihat ya, RUU KUHP itu bisa lebih ribut lagi. Karena RUU KUHP itu akan terjadi ego sektoral dan akan terjadi rebutan kewenangan di antara aparat penegak hukum. Belum apa-apa nih ya Ibu ya. RUU Kejaksaan itu sudah meminta supaya jaksa melakukan penyidikan lanjutan. Itu RUU Kejaksaan. Saya sudah ingatkan kepada pemerintah, hati-hati. Ada dua RUU, RUU KUHP dan RUU Kejaksaan. Ini antara satu dengan yang lain bertolak belakang. Padahal dua-dua itu sudah masuk ke DPR. Itu nanti akan lebih ribut dari RUU KUHP karena KUHP itu mengenai sengketa kewenangan antar lembaga dan pasti akan saling merebut kekuasaan di situ. Jadi itu dan pasti banyak tidak setuju Ibu karena RUU KUHP itu dia menyeimbangkan kerjasama antara aparat penegak hukum dan lebih meringankan tugas advokat karena kita lebih banyak mengikuti due process of law dalam RUU KUHP yang sudah ada di DPR. Jadi Ibu paham ya Ibu ya? Bukan salah Ibu. Izin Prof. Siap. Ada tindak pidana khusus narkotika, kalau ancaman hukuman lebih 5 tahun kan wajib didampingi PH. Betul. Ya. Jadi kalau dia masuk extraordinary crime itu biasanya memang wajib. Benar. Tapi kalau cuma maling-maling ayam Bu, jangan harap Bu. Ya. Karena kalau kita bawa perkara di polisi kan Ibu tahu Bu. Yang hilang ayam yang habis kayak apa kan Ibu tahu. Saya nggak usah lanjutkan Bu. Sun Prof.